Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kipotech Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian yang ingin memiliki sebuah PC namun dengan budget yang minim. Oleh karena itu saya berpikir keras dan mulai meracik memadupadankan satu komponen dengan komponen lain dan akhirnya menjadi sebuah rakitan PC yang sangat powerful namun untuk budgetnya itu sangat minim. Di video kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian yaitu rakitan PC dengan harga 2 jutaan saja. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya yang akan ada di channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Slide. Untuk komponen yang pertama, yaitu komponen yang sangat penting di sebuah rakitan PC komputer, yaitu prosesor. Nah, di sini saya merekomendasikan kepada kalian yang ingin merakit PC di angka 2 jutaan saja itu memakai prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5-3470. Prosesor Intel Core i5 generasi ketiga ini memakai soket LGA 1155 dan prosesor Core i5 generasi ketiga ini memiliki 4 core dan 4 thread dan memiliki TDP di angka 77 watt. Meskipun angka TDP-nya cukup tinggi, namun Intel Core i5 generasi ketiga ini memiliki 4 core dan 4 thread yang nantinya bakalan bisa diajak untuk bermain game. Intel Core i5-3470 ini sudah tidak diproduksi lagi atau produksinya sudah to be continue. Intel Core i5 generasi ketiga ini memiliki kecepatan di angka 3,2 GHz dan up to boost hingga 3,6 GHz. Untuk menekan budget lagi, saya merekomendasikan kepada kalian itu membeli prosesor Core i5 generasi ketiga ini langsung dengan motherboardnya. Dikarenakan jika kalian membeli motherboard dengan prosesornya langsung, itu akan lebih menekan budget kalian lagi. Dan salah satu alasan lagi saya merekomendasikan kepada kalian itu membeli paket bundle dikarenakan prosesor dan motherboardnya ini sudah discontinue. Untuk prosesor Intel Core i5 generasi ketiga ini memakai soket LGA 1155. Jadi kalian tidak lagi pusing-pusing harus memikirkan motherboard mana sih yang cocok untuk Intel generasi ketiga ini. Untuk harga paket bundle Intel Core i5 generasi ketiga serta mobonya dijual di Tokopedia di angka 700 ribuan. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Untuk part selanjutnya yaitu memori atau RAM. Nah, dikarenakan kalian tadi sudah memilih Intel Core i5 sebagai prosesornya, Intel Core i5 ini mendukung soket RAM dengan DDR3. Jadi kalian itu harus membeli atau memilih RAM dengan DDR3. Jadi kalian tidak bisa menyandingkan atau memasukkan RAM dengan DDR4 dan ke dalam motherboard Intel Core i5 generasi ketiga. Untuk rekomendasi RAM, biasanya RAM untuk keperluan gaming ataupun editing biasanya memakai minimal RAM 8 GB. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian yaitu RAM dari brand Infineon yang memiliki kapasitas 8 GB dengan kecepatan 1600 MHz. Meskipun RAM ini tanpa casing, namun setelah saya memakai beberapa lama, RAM ini cukup powerful dan tidak menimbulkan efek panas yang berlebih. Untuk harga dari RAM Infineon ini dibanderol di angka 100 ribuan saja. Untuk part selanjutnya kita masuk ke dalam part penyimpanan. Di sini saya rekomendasikan kepada kalian itu untuk memakai SSD untuk penyimpanan OS kalian. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan harddisk ini memiliki kecepatan membaca dan menulis yang cukup cepat bila dibandingkan dengan harddisk. Jadi untuk penyimpanannya kalian itu memakai SSD, dan untuk penyimpanan data pribadi kalian saya rekomendasikan kalian itu menyimpannya di dalam harddisk. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian sebuah SSD dari brand
RX 7 128GB. SSD RX 7 ini diklaim bisa membaca data hingga 550 MB per second, serta kecepatan membaca dari SSD ini yaitu 470 MB per second. Untuk harga dari SSD RX 7 dengan kapasitas 128GB ini dibanderol di angka 100 ribuan saja di Tokopedia. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Untuk part selanjutnya yaitu sebuah graphic card atau PGA, di mana PGA ini berfungsi untuk menampilkan layar ke monitor kalian, dan juga graphic card ini berfungsi nantinya jika kalian sedang bermain game. Rekomendasi PGA card yang cocok untuk disandingkan dengan Intel Core i5 generasi ketiga yaitu PGA GTX 560. Meskipun PGA ini cukup lawas, namun PGA GTX 560 ini masih bisa diajak bermain game. PGA GTX 560 ini memiliki memori 1GB dengan 256 bit serta memakai arsitektur DDR5. PGA ini sangat cocok bila disandingkan dengan Intel Core i5 generasi ketiga. Namun sayangnya PGA GTX 560 ini sudah discontinue. Artinya sudah tidak ada lagi di pasaran dengan kondisi baru. Jadi terpaksa saya merekomendasikan kepada kalian untuk memakai PGA ini dalam keadaan yang bekas. Untuk harga PGA GTX 560 ini dibanderol di angka 500 ribuan saja di Tokopedia. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Part selanjutnya yaitu part yang nantinya bakalan menyuplai energi ke dalam komponen-komponen tadi yang kita pilih, yaitu power supply. Nah, di sini saya merekomendasikan kepada kalian itu untuk memakai power supply yang baru dan bukan yang bekas. Kenapa bangko power supply harus yang baru? Dikarenakan jika diibaratkan itu, power supply itu adalah jantung dari sebuah komponen yang nantinya bakalan mengalirkan listrik ke dalam komponen kalian. Kalau PSU kalian itu ya kurang baik keadaannya atau kurang dayanya, nantinya bakalan menimbulkan korslet dan nantinya bakalan merusak komponen-komponen dalam PC kalian. Nah, di sini saya merekomendasikan kepada kalian itu memilih power supply yang sudah memiliki sertifikasi 80+. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian sebuah power supply dari brand Aerocool, yaitu Aerocool United Power 500 watt dengan 80+. Salah satu keunggulan dari power supply ini yaitu kabelnya yang tidak warna-warni dan sudah plat hitam, yang nantinya bakalan mempermudah kalian ketika kalian sedang merapikan kabel manajemen di bagian belakang CPU kalian. Untuk harga dari power supply ini dibanderol di angka 400 ribuan saja di Tokopedia. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Untuk komponen yang terakhir yaitu komponen yang bertugas untuk melindungi komponen-komponen lainnya, yaitu casing. Nah, di sini saya merekomendasikan kepada kalian itu untuk memakai casing yang sesuai budget kalian. Artinya casing ini bersifat opsional dikarenakan selera orang-orang untuk setiap casing itu berbeda-beda. Pengen yang casing seperti ini, pengen casingnya seperti ini. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian casing yang cukup minimalis dengan harga yang minimalis juga, hanya 200 ribuan, yaitu casing PC SPC 4000. Casing ini cukup bagus airflow-nya dan juga terlihat sangat gagah. Nah, itulah komponen-komponen PC yang sudah saya buatkan untuk kalian yang ingin merakit PC namun hanya memiliki budget 2 jutaan saja. Untuk total keseluruhan dari rekomendasi PC kali ini yaitu sebagai berikut. Nah, itulah adalah rekomendasi rakitan PC di angka 2 jutaan. Bagaimana menurut kalian tentang rakitan PC kali ini? Kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, kalian wajib tekan tombol like. Dan jika kalian tidak suka, dislike aja video ini.
Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Taufiq Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.